Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Disti dengan NIM 210504047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai surat berharga dari mata kuliah Hukum Dagang. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu surat berharga? Surat berharga yaitu surat yang diedarkan oleh seseorang sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang dalam bahasa Belanda disebut werkpapier, atau di negara-negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah negotiable instruments. Contohnya wesel, cek, sertifikat deposito, bilet giro, kartu kredit, kartu ATM, dan masih banyak lagi. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang ditertibkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Atas dasar itu, sehingga bisa berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat tersebut dialihkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surat berharga. Ciri-ciri surat berharga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada nama jelas, termasuk jabatan dan identitas surat, merupakan sebuah dokumen tertulis. Yang kedua, mencantumkan akta perintah atau janji bayar. Yang ketiga, tertulis tanggal jatuh tempo atau tenggat pembayaran maupun skema yang disesuaikan. Yang keempat, terdapat tanda tangan dari pihak terkait yang diubahkan di atas materai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, yaitu tercantum nama pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran surat. Dan yang terakhir, yaitu harus mencantumkan tanggal dan tempat di mana surat itu dibuat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Surat ini punya banyak sekali jenisnya yang diakui di Indonesia. Berbagai macam surat ini punya fungsi yang beragam, mulai dari alat pembayaran, surat bukti investasi, dan surat bukti tagih. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dalam buku 1 titel 6 dan titel 7, 9 jenis diantaranya yaitu wesel, cek, kwitansi, surat sanggup, bilet giro, kartu kredit, travels check, obligasi, dan yang terakhir surat saham. Selanjutnya, manfaat surat berharga. Secara yuridis, surat ini punya manfaat seperti sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Selanjutnya, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana, dan sebagai bukti hak tagih atau surat legitimasi. Selanjutnya, sedangkan melihat dari segi fungsi manfaat surat ini meliputi yang pertama, surat yang sifatnya hukum kepindaan atau second range papier. Selanjutnya, surat tanda keanggotaan dari persekutuan, dan yang terakhir surat tagihan hutang. Selanjutnya, fungsi surat berharga. Yang pertama yaitu sebagai legitimasi, artinya sebagai bukti dari bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang disebut di dalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat. Selanjutnya yang kedua, surat bukti hutang. Sesuai dengan unsurnya, surat ini juga berfungsi sebagai surat bukti tuntutan hutang. Artinya, ada perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta. Sebaliknya, penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani hak tersebut. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pembawa hak. Dalam kaitannya dengan fungsi pembawa hak, maka dalam surat ini pemegang hak dapat menuntut sesuatu kepada debitur, sehingga hak tersebut melekat pada akta surat, seolah-olah menjadi satu atas nama. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, mudah dijual belikan. Dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Namun dengan catatan harus diberi untuk kepada pengganti atau bentuk kepada pembawa.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.